Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi ini dari Kolose 1 ayat yang ke-24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Nah, ayat ini sulit dimengerti seolah-olah penderitaan Kristus itu masih kurang. Tetapi bukan demikian. Ini jelas sekali Paulus ikut ambil bagian mengalami atau apa namanya meng- mengalami dan menghayati penderitaan Kristus di dalam kehidupan Paulus. Artinya Paulus dalam memikirkan jemaat atau orang-orang percaya itu begitu menderita. Artinya Paulus dalam pelayanannya banyak penderitaan. Nah, ini menderita bagi tubuhnya, yaitu bagi jemaat, membela jemaat, memelihara jemaat, mendirikan jemaat. Dalam usahanya itu ada penderitaan-penderitaan. Dan itulah yang dilakukan Paulus. Kalau ada ajaran-ajaran yang tidak baik, menyerang gereja atau kumpulan orang percaya, dianiaya juga, misalnya dianiaya atau dimasuki pengajaran sesat. Paulus sangat membela dan merasa penderitaannya, usahanya yang keras itu penderitaan karena melawan ajaran sesat itu, sehingga dia harus berdebat mungkin dengan para pengajar dan bahkan dia mungkin disakiti secara fisik, tapi dia terus membela Injil supaya jemaat itu teguh imannya. Dengan ayat ini Paulus juga mengatakan dia juga menderita karena kamu. Nah, nanti Paulus menjelaskan bahwa jemaat Kolose digodai kepercayaan kepercayaan yang tidak benar, dan Paulus sangat berbeban itu. Oleh karena itu dia mengatakan boleh menderita karena kamu. Jadi ikut berbeban, ikut prihatin oleh karena jemaat Kolose diserang oleh berbagai macam pengajaran yang nanti akan diungkapkan oleh Paulus dalam ayat-ayat berikutnya dan pasal berikutnya, supaya jemaat Kolose tetap teguh berpegang dan berdasarkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita sama seperti Paulus coba ikut prihatin kalau ada saudara-saudara di tempat lain yang menderita karena situasi politik di negara asing, ada yang tidak mengizinkan kekristenan di sana. Mari kita mendoakan mereka. Kalau ada di tanah air kita juga ada yang salah paham masyarakatnya sehingga teraniaya atau katakanlah dilarang membangun gereja atau macam-macam. Mari kita doakan mereka. Kita ikut menderita sama seperti mereka.
Baiklah Bapak Ibu Saudara mendoakan kalau Bapak Ibu Saudara tahu di mana ada jemaat yang menderita entah karena diserang pengajaran, entah karena fisik tidak bisa mendirikan gedung gereja atau yang lain, penderitaan yang lain. Silahkan saudara sebutkan di mana itu, doakanlah mereka. Mari kita berdoa bersama saya mendoakan saudara-saudara kita yang menderita karena Kristus. Tuhan, kami tahu mengikut Engkau banyak tantangan. Ada di antara saudara kami di negeri sana yang teraniaya oleh karena imannya. Kami berdoa Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami di pelosok yang kekurangan sarana di dalam berbakti maupun di dalam menumbuhkan imannya. Kami berdoa untuk para penginjil, para hamba Tuhan yang bekerja di pelosok-pelosok itu yang perlu dana, perlu kebijakan untuk pelayanan, perlu juga bahan-bahan, materi-materi yang diperlukan untuk pelayanan itu. Tuhan, kami mohon Tuhan mencukupi mereka melalui saudara-saudara kami yang berkorban untuk pengambilan di pelosok-pelosok. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mendoakan mereka dan untuk ikut merasakan penderitaan. Ya Tuhan, tolonglah kami juga mau berkorban untuk menolong saudara-saudara kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.